Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Buka kitab Durusul Aqaidid Diniyah, pelajaran tauhid, halaman 21, bab al-kalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu, bab kalam. Bermula ini itu bab kalam. Al-kalamu, adapun kalam. Tulis saja kalam ya. Huwa sifatun, yaitu sifat. Yaitu sifat. Wujudiyatun, yang ada. Qadimatun, yang terdahulu. Qaimatun, yang tegak. Bidzatihi ta'ala, dengan zatnya Allah ta'ala. Di sifat kalam dalam Allah, dalam zatnya Allah, itu adalah sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat yang ada, yang terdahulu dan tetap atau tegak di zatnya Allah ta'ala. Laisa, tidak ada apa sifat? Laisa, tidak ada apa sifat? Itu biharfin, dengan huruf? Tidak ada. Wala sautin, dan tidak suara. Nah, diperhatikan, Tuhan itu harus memiliki sifat al-kalamu, yaitu apa? Maha berfirman. Maha berfirman. Nah, di sini disebutkan sifat kalam dalam zatnya Allah, dalam zatnya Tuhan, laisat biharfin wala sautin. Tidak berupa huruf dan suara. Jadi Allah berfirman, Tuhan berfirman itu tidak menggunakan huruf ataupun suara. Ya terus gimana? Ya tidak boleh dibayangkan. Nah, itu namanya maha berfirman, itu maksudnya begitu. Ya gimana? Kok berbicara tanpa huruf dan suara itu gimana coba? Ya kalau makhluk ya nggak akan mungkin, nggak akan bisa. Ada makhluk berbicara tanpa huruf dan suara, gimana? Nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Mungkin nggak? Coba, siapa yang bisa ngomong tanpa huruf dan suara? Bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu bukan kalam ya, bukan bicara. Bahasa isyarat itu bukan pembicaraan, tapi namanya isyarat. Isyarat itu pun harus dengan huruf. Misalnya ada, kalau di pelang itu ada apa namanya? Gambar motor kan? Ada gambar S begini, terus dikasih silang. Seret. Nah, itu tandanya apa? Dilarang parkir, dilarang stop. Nanti ada P di garis, nah itu dilarang parkir. Nah, itu pakai isyarat tapi dengan huruf. Nah, dimaksud dengan tanpa huruf dan suara itu tanpa apapun, tanpa gambar, tanpa isyarat, tanpa huruf, tanpa suara, tanpa apapun. Nah, itu makna dari bila harfin wala sautin, tanpa huruf dan suara. Nah, jadi maksud dari bila harfin wala sautin, laisa biharfin wala sautin, tidak dengan huruf dan suara, dan tidak dengan apapun, dengan gambar, dengan isyarat, dengan apapun itu yang bisa kita gambarkan dalam otak, maka itu tidak mungkin bagi Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi Allah berfirman itu tidak bisa kita bayangkan dengan apapun. Apapun yang terlintas dalam otak dan hati, maka Allah laisa kada zalik, tidak seperti itu. Fana takidu, maka meyakini siapa kita? Terus lanjut. Fana takidu, maka meyakini siapa kita? Anallaha subhanahu wa ta'ala, akan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hah? Kita. Siapa? Anallaha wa ta'ala mutakallimun, maha berfirman. Bikalamin, dengan firman.
La yushbihu yang tidak menyerupai. Ya. La yushbihu yang tidak menyerupai kalamal khalqi akan perkataan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada yang menyerupai Allah atau Tuhan siapapun. Jangan ditulis itu. Tidak menyerupai makhluk. Maka sifat kalamnya Allah, sifat berbicaranya Tuhan tidak boleh disamakan dengan makhluk. La yushbihu kalamal khalqi. Perkataan Tuhan tidak serupa sedikit pun dengan perkataan makhluk. Ya termasuk bahasa isyarat, termasuk apa? Termasuk apa lagi? Orang kedip-kedip tanda isyarat. Nah itu firmannya Tuhan tidak seperti itu, tidak menyerupai itu. Nah dalilnya apa? Firmannya Allah atau perkataan Tuhan itu tidak sesuai, tidak serupa dengan makhluk. Ya laisa kamitslihi syai'un. Nah itu sudah dalil umum yang harus kita yakini dalam otak dan dalam hati kita. Itu dasar dari kefahaman ahlu sunnah wal jamaah mengenai sifat ketuhanan. Itu dasar kefahaman orang Islam dalam memahami sifat ketuhanan. Entah itu kalam, entah itu sami, basor, mutakalliman, kidam, wujud, dan seterusnya. Wujud, kidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak meyakini hal tersebut, maka itu sudah bisa dipastikan adalah orang sesat, imannya tidak sempurna. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau firmannya Tuhan itu tidak berhuruf dan suara dan tidak bisa digambarkan dengan apapun, lagi mana dengan Quran? Al-Quran itu apa? Kalamullah. Nah, itu kan ada hurufnya, ada suaranya, ada bentuknya. Ya kan? Bisa dilihat, bisa dibaca. Nah, gimana itu? Ada yang bisa jawab? Macam tulatan. Mayastati al-jawab soal, jawab soal. Lala. 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 Nah, di sini dilihat ada pembahasannya. Wa anal Qur'an al-azim al-maqru'a bi al-sinatil maktuba fil masahifil mahfudha bil qulubi mafhumuhu musawin li kalamihil qadim. Intinya adalah Al-Qur'an itu ditujukan untuk siapa? Manusia. Maka kalau Al-Quran ditujukan untuk manusia, kalamnya Allah, kalamnya Tuhan harus ditulis dengan bahasa manusia, dengan bahasa yang difahami manusia. Ya kalau Al-Quran ditulis dengan bahasa yang tidak difahami manusia, ngapain diturunin? Ya kan gitu. Karena tujuannya Al-Quran itu adalah untuk menuntun manusia. Ya. Untuk memberi petunjuk kepada manusia, ya makanya ditulis dengan bahasa manusia. Aslinya kalamullah itu nggak seperti Al-Quran itu, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa ditulis, nggak bisa, pokoknya nggak ada hurufnya, nggak ada suaranya. Terus gimana ya? Nggak bisa dibayangkan, jangan dibayangkan. Nah itu sifat kalamullah yang asli. Nah sedangkan Al-Quran itu ditulis dengan bahasa yang memahamkan manusia. Ya. Maka para ulama dalam tulisan Al-Quran ini berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan tulisan Al-Quran itu sudah turun wahyu dari Allah, memang tulisannya seperti itu. Dari Allah masuk ke Jibril, turun ke Jibril, dari Jibril langsung ke Nabi. Tapi ada ulama yang mengatakan enggak, bahasa itu dari Jibril. Allah memberi wahyu kepada Jibril bila sautin wala harfin wala mithalin, dengan tanpa huruf, tanpa suara dan tanpa percontohan apapun, itu ke Jibril. Nah, Jibril menyampaikan ke Nabi dengan bahasa Quran yang ditulis sekarang. Nah, itu perbedaan ulama. Nahu lah. Ya, semua ulama. Amin. Jadi Al-Quran yang kita pelajari sekarang itu yaitu untuk memahamkan manusia. Wa anal Qur'ana, dan sesungguhnya Al-Quran, terus Al-Azimah yang agung. Al-Azimah yang agung. Tulis. Ya. Al-Makru'a yang dibaca.
Bil alsinati dengan lisan, dengan lisan-lisan. Dengan lisan-lisan. Al maktubah yang ditulis. Fil masahifi dalam mushaf, mushaf. Dalam mushaf, mushaf. Mushaf tuh Al-Qur'an tuh. Mushaf. Kulitnya. Quran tuh mushaf namanya. Seluruh Quran. Fil masahifi dalam mushaf, mushaf. Masahif itu jamak dari mushafun, mushafani, masahifu. Al-mahfudhah yang dijaga. Al-mahfudhah yang dijaga. Bil qulubi dengan hati-hati, dengan banyak hati ya, bukan hati-hati ya. Bil qulubi dengan banyak hati. Mafhumuhu adapun yang difahaminya. Yang difahaminya. Musawin sama. Musawin sama. Li kalamihi pada kalamnya Allah. Al-qadimi yang terdahulu. Dikit lagi nanti setelah apa tuh terakhir baru break. Nanggung. Wad dalilu adapun dalilnya. Jadi sebenarnya di sini tambahannya adalah laisat biharfin wala sautin wala misalin. Nah, itu. Kalau di sini kan disebutin harfin wala sautin hanya dua, itu kurang satu, wala misalin. Ya, dan tidak ada serupanya. Wadalilu adapun dalil ala dzalika atas demikian. Karena kalau harfin sautin isyarat masih masuk kan? Maka ditambah misalin supaya apa? Bahasa isyarat tidak masuk. Bahasa isyarat tuh nggak pakai suara, nggak pakai huruf. Pakai apa? Kedip-kedip matanya. Ting 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 ting. Ya, kalau kayak kalian nengokin perempuan tuh, kan gitu. Ting 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 ting. Nah, itu kan bahasa isyarat tuh. Apa namanya? Kode. Nah, kalau kau kan sama Habli kan? Ting 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 tuh. Hah? Enggak kok bisa kau lihat langsung. Aku udah lewat dari jendela. Ala dzalika atas demikian. Qauluhu ta'ala firman-Nya Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama dan berfirman. Wa kallama dan berfirman. Siapa Allah? Allah? Musa akan Nabi Musa. Ya. Takliman dengan sebenar-benarnya berfirman. Dengan sebenar-benarnya berfirman. Takliman menjadi masdar. Masdar dari kalama. Makanya dobitnya apa? Takliman sebenar-benarnya berfirman. Jadi sebenar-benarnya itu makna dari masdar, kedudukan masdarnya. Fayastahilu maka mustahil fi hakihi dalam haknya Allah, dalam haknya Tuhan, ya, diduhu kebalikannya kalam, lawannya ya bisa, lawannya kalam, kebalikannya kalam. Wahwa adapun kebalikannya, wahwa adapun kebalikan kalam itu albakamu apa? Bisu. Bisu. Ya.